Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Hanifah, NIM 2320057 dari kelas PGMIB. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester PPKN. Semoga bermanfaat. Tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Yang kedua, memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kegiatan musyawarah. Teman-teman, di sini kira-kira ada tidak ya yang pernah menghadapi suatu persoalan tetapi tidak bisa memecahkannya sendiri? Cara yang tepat untuk memecahkan persoalan yang tidak bisa dipecahkan sendiri yaitu dengan musyawarah. Musyawarah itu apa sih teman-teman? Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syawara yang artinya berunding atau rembukan atau mengajukan sesuatu. Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Tujuan musyawarah yang pertama mencapai kesepakatan bersama, yang kedua menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Nah, teman-teman, tahu tidak ya kapan kita harus bermusyawarah? Ya, betul. Kita melakukan musyawarah pada saat yang pertama, ketika ingin mengambil keputusan yang harus didiskusikan secara bersama. Yang kedua, ketika kita menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Oke teman-teman, musyawarah yang kita lakukan untuk memecahkan suatu persoalan memiliki manfaat. Yang pertama, melatih mengemukakan pendapat, usul, atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari prasangka dan pertengkaran. Yang keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Oke teman-teman, musyawarah yang baik itu mempunyai ciri-ciri. Satu, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan peserta musyawarah mudah dipahami oleh peserta lainnya. Yang terakhir, mengutamakan rasa kebersamaan. Oke, dalam kegiatan bermusyawarah ada sikap-sikap yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta musyawarah. Yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri dan emosi. Yang ketujuh, sopan santun saat mengikuti musyawarah. Yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai. Yang terakhir atau kesembilan, mematuhi peraturan musyawarah. Oke teman-teman, dalam sebuah kegiatan musyawarah, seluruh peserta musyawarah diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat. Cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik yaitu satu, berpikir terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, meminta izin untuk mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada peserta lain. Yang kelima, tidak memotong atau mencela pembicaraan lainnya. Yang keenam, berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Yang terakhir atau ketujuh, menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan. Oke teman-teman, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan sendiri?
Betul sekali. Jika kita tidak melakukan musyawarah, maka yang terjadi satu, terjadinya perselisihan, yang kedua, masalah tidak cepat terselesaikan, yang ketiga, bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan sepihak dan tidak berdasarkan keputusan bersama. Oke teman-teman, pelaksanaan kegiatan musyawarah itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan memiliki lambang yaitu kepala banteng. Teman-teman, kegiatan musyawarah bisa kita laksanakan di mana saja, di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Berikut adalah contoh musyawarah di keluarga yaitu satu, pembagian tugas kebersihan rumah, yang kedua menentukan tujuan berlibur bersama keluarga, yang ketiga menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek, kakek atau saudara, yang keempat menentukan waktu bermain dan belajar. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan musyawarah di sekolah. Satu, pemilihan ketua kelas. Yang kedua, pembagian hari untuk tugas piket kelas. Yang ketiga, menentukan peraturan kelas. Yang keempat, pemilihan peserta lomba antar kelas. Selanjutnya, contoh musyawarah kegiatan di masyarakat. Satu, pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, penentuan petugas Siskamling desa. Yang ketiga, musyawarah pembangunan jalan, masjid, dan lain-lain. Yang keempat, penentuan panitia suatu kegiatan desa. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan atau permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri, supaya mendapatkan keputusan terbaik yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.